Saya sudah membaca buku puisi Pulang Vakansi dari Rumah Ruksalana Nurulin. Saya biasa membaca buku dengan melewati kata pengantar. Bagiku kata pengantar adalah semacam influencer yang bisa mengiring pembaca. Aku ingin bebas, biarkan pikiranku jernih, membaca puisi satu persatu dan merefleksikan pandanganku dari hasil bacaan itu. Aku membaca 2 puisi di buku ini yang saya baca secara terpisah, tapi pada audio ini aku ingin memaparkan hasil bacaanku. Puisi yang berjudul Meningkai Calon Sarjana Filsuf minggu ke-28 dan minggu ke-12 ini menandakan sang penyair si Ruhma sedang bermain dengan kehidupan keseharian. Ada tagihan wifi, ada bayar listrik, prabayar, ada PDAM, dimasukkan semacam catatan belanja ke pasar. Kemudian pada puisi berjudul Peluk tai di dada kananmu, lalat di dada kiriku. Penyair sedang bermain dengan diksi tai lalat, tapi tai dan lalatnya dipisah. Sehingga kesan pertama membaca tai itu seperti kotoran manusia, tapi ternyata di dada kananmu. Masa ada tai di dada kananmu? Ternyata lalat di dada kiriku. Jadi ini semacam akrobatik bahasa temuan Ruhma sendiri yang menurutku termasuk indah, akrobatik bahasa temuan semacam ini ya. Seperti sentuhan-sentuhan diksi puisi, judul puisi Wayan Sengki Sunarto, pada lingkar putingmu, itu ada seperti itu ya. Jadi seandainya para penyair tidak masuk ke wilayah-wilayah organ tubuh, barangkali organ tubuh hanya dikuasai oleh para medis, operasi plastik dan make up dan penjual parfum. Jadi puisi bisa mewakili diksi-diksi yang ada dari penyairnya. Kemudian ada puisi Betapa Beraninya Saja Ini. Betapa beraninya saja ini meletakkan kadal dan bunga delima dalam baris yang sama. Juga kelereng dan pengemis pada bait yang sama. Jadi dia menggambarkan seharusnya pengemis dan kelereng ini suatu pertentangan. Kadal dan delima, bunga delima juga pertentangan. Betapa beraninya saja ini mengajakmu membayangkan gemertuk gigi balita marah sehabis mengkritik tekstur pasta buatan mama. Jadi penyair mencoba
nabrak-nabrakkan kontradiksi. Pada puisi berjudul Pulang Vakansi yang menjadikan judul buku ini, saya tersandung dua diksi yang sama maknanya. Dinosaurus memasang iklan di papan reklame. Iklan dan reklame ini apa bedanya ya? Gitu. Menurutku penulis ingin menekankan bahwa iklan atau reklame itu penting gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung akan menghilangkan salah satunya. Karena iklan, reklame, advertisement itu Werbung dalam bahasa Jerman itu sama gitu. Itu ya. Jadi kalau saya pribadi tidak suka mengulangi kata ya. Kecuali memang ada tujuan khusus untuk untuk menekankan. Kemudian di sini kenangan akan bunyi. Saya suka puisi ini karena puisi ini secara format barisnya tidak beraturan ya. Ada 4 baris, ada 2, ada 1 gitu. 4 lagi gitu. Ini saya temukan pada puisi-puisi Louis Gluck, penyair yang dapat Nobel Sastra beberapa tahun lalu. Puisi-puisi di sini formatnya tidak beraturan ya, tidak harus 4 baris atau kadang-kala 5 atau 6 sekaligus atau hanya 1 gandeng-gandengan atau berserakan. Ada Bob Dylan masuk di sini, peraih Nobel ini. Terus ada obituari anjing liar gitu. Itu 1 Desember anjing liar menangis terjepit pagar besi. Ada tetangga mengaji, ada tetangga datang bawa gergaji, terselamati. Di sini dilanjutkan lagi. Januari, tetangga aksi, najis basmi, menebar racun malam-malam dalam ikan dan ayam. Ini semacam sajak perpisahan dengan anjing yang dibunuh ya, yang tidak disukai. Saya pernah menulis Senggigi 2. Senggigi 1 adalah saya menulis prosa judulnya Senggigi 1 itu kisah tentang penjual jagung di Senggigi. Tapi Senggigi 2 kisah tentang seorang ibu penjual jagung yang melempar anak anjing di jurang di tepi tebing pantai Senggigi, sehingga anjing itu yang udah dilempar ke jurang itu saya cari, saya ambil dan saya bawa pulang ke losmen. Dan saya taruh di depan losmen di Senggigi dan saya belikan minuman, susu, dan taruh di depan rumah di kamar di losmen. Tapi malam-malam dia menangis gitu dan dia lari keluar gitu. Sampai di luar ternyata ada orang lihat, ada tetangga yang mengambil. Ketika saya pagi-pagi datang sama istri menghampiri anjing itu untuk mengatakan terima kasih telah dipelihara, ternyata yang tetangga itu bilang, ini anjing saya bawa dari Mataram. Saya tertawa karena anjing itu yang saya ambil dari jurang, dan aku jelaskan bahwa saya tidak akan mengambil anjing ini. Saya berterima kasih. Dan pada kisah ini mirip dengan obituari anjing liar. Begitulah ya kisahnya. Kemudian ada Bini Aji ya, sejak dulu anak perempuan kecil sudah bisa menyapu, memasak, mulai dari yang sederhana. Anak laki main layangan, mandi di kali, mencuri jambu, kancing bajunya copot, celananya robek. Yang menambal anak perempuan.
yang merapikan anak perempuan, anak laki-laki, tak anak lagi, tak lagi mandi di kali, kini mengasah belati, mengguliti tangis para bini agar bisa melahirkan kitab suci. Di sini penyair sedang mengadakan protes gitu ya, membandingkan anak laki dan anak perempuan. Ternyata anak laki ini suka bermain layang dan setelah besar mengasah belati untuk para bini, kira-kira gitu ya. Jadi dia mengadakan kritik pada anak laki-laki. Roma menurutku pada puisi ini seperti sedang menonjolkan sosok seorang soft feminis ya. Bukan feminis garis keras tapi garis halus gitu ya. Dari puisi-puisinya ini saya merasa Roma sedang mengungkapkan kegundahannya. Jadi kalau saya bisa memilih satu kata di dalam seluruh puisinya adalah kegundahan, ya, kegundahan dari penyairnya dan diwujudkan lewat kata-katanya yang bertebaran, yang terlewati dari pengalaman yang sudah dilalui. Itu saja dari saya. Ya, buat Rukma, penulis buku puisi pulang vakansi. Tiba-tiba udah pulang vakansi ya. Kapan berangkatnya? Ditunggu buku berikutnya, berangkat vakansi. Terima kasih. Salam dari Sugigi.